Dari informasi yang pernah Abdi dengar, bambu tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kerajinan, tapi juga bisa diolah jadi masakan. Kalau begitu, Abdi cari saja Mang Uwes, seorang petani yang ahli dalam dunia perbambuan di Kelurahan Cipamengpek, Sumedang Selatan. Mang, Terus di mana, jalan-jalan biasa, Oh, Mang. iya. Mang nuju naon eta? Iya nuju katakan awi teh anu di pilarian gitu tah. Oh gitu. Pilarian bambu. Bambu. Iya. Saya juga lagi nyari bambu, Mang. Oh. Boleh naik nggak, Mang? Boleh naik? Boleh silakan. Siap. Bambu yang dalam bahasa Sunda biasa kami sebut awi adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas pada batangnya. Terdiri atas 1.450.000 spesies bambu, semua bagian bambu dapat dimanfaatkan mulai dari bahan kerajinan, bahan bangunan, hingga makanan. Mang, selain cari bambu, Mang cari apa? Ya cari cangkilung, Di cangkilung ada dalam bambu. Ada. Gimana nyarinya? Ya itu di tebang dulu. Oh, Langsung lihat di dalam mungkin ada gitu. muncul nanti. Iya. Saya coba, Mang. Boleh silakan. Mana, pinjam. Ya. Di musim penghujan awal hingga pertengahan tahun, biasanya warga mulai berburu cangkilung. Apa itu? Cangkilung ternyata tidak lain dan tidak bukan sebutan untuk jenis ulat bambu yang merupakan bagian dari metamorfosis ngengat yang dikenal sebagai pengebor kayu. Abdi mah baru tahu kalau di dalam ruas bambu ada ulatnya. Asin, Mang. Coba lihat. Pegang dulu. Bener, Mang, mau naon? Enggak gigit enggak? Enggak. Terlalu lama. Enggak. Oh, kan. Ih. Takut, Mang. Diinget-ingetnya, ruas bambu yang ada cangkilungnya biasanya berukuran pendek dengan ruas bagian bawahnya ada lubang sebagai tempat masuk ulat. Sama kopi. Selain mencari cangkilung, kami juga mengambil iwung alias rebung. Semua tahu kan kalau tunas atau bambu muda ini salah satu bagian dari tanaman yang dapat ditemui di daerah tropis hingga kawasan yang beriklim dingin dan bisa dikonsumsi. Kalau mengambil rebung ya sama seperti cangkilung, kudu hati-hati. Jangan sampai bulunya kena kulit. Lumayan bisa bikin garuk-garuk, atul. Enak dari gitu kan dibersihan deui kayak. Ya. Ayo, Mang. Berangkat. Siap. Kami akan membuat sayur asam kuning iwung dan cangkilung. Rebung sebelum diolah harus dikupas terlebih dahulu kulit luarnya untuk menghilangkan bagian keras yang masih banyak buluhnya. Kalau sudah bersih bisa langsung diiris kecil-kecil. Rebung kaya akan serat, mineral, serta vitamin yang baik bagi kesehatan. Mak War sudah menyiapkan kemiri, lada yang digiling halus. Bawang merah dan bawang putih serta cabai juga menjadi penyedap masakan ini. Sementara tomat serta serai cukup diiris saja seperti lengkuas. Tapi jangan lupa masukkan gula, garam biar ada gurih-gurihnya. Nah, rebung yang sudah Abdi iris tinggal direbus saja. Karena rebung juga mengandung asam sianida yang rendah, sebelum diolah sebaiknya rebung direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa pahit. Tadi guru bug. Yung. Langsung. Kenapa? Selanjutnya tinggal menggoreng cangkilungnya. Cangkilung cukup digoreng sebentar, kalau kelamaan bisa gosong Kalau sudah begini, kita lanjut menumis bumbu sampai harum.
masukkan santan kelapa sebagai penambah rasa gurih sekaligus sebagai kuahnya. Tunggu sampai mendidih, barulah rebung rebus dan cangkilung dimasukkan. Masak sebentar, bisa langsung dimakan. Mana mak numbung kok ka dia, mah aya penggemarna. Jangan tanya soal rasa sayur cangkilung asam pedas dari Sumedang ini. Pokoknya mah enak pisan euy. Menikmatinya dengan suasana desa yang hijau dan segar semakin membuat perut terasa lapar. Karena alam senantiasa memberi banyak manfaat. Kita cukup menjaga dan melestarikannya. Ya, menuju naon eta nu pansena teh aya kapanas. Iya bu, nungguan sawah sareng naher cai. Ari ibu bawa apaan itu? Apaan engke urang ada heula di dieu di saung. Oh gitu, mau bikin makanan Mohon. apa ibu? Urang ada mah angleng. Ya udah tuh kalau gitu saya bantuin ya bu ya. Masih bersama Abdi Banyu di Sumedang, Jawa Barat. Abdi diajak Bu Nung untuk membuat olahan dari cangkilung dan awi alias rebung bambu. Abdi pernah baca rebung alias bambu muda ini kaya akan selulosa yang cukup tinggi dan jika dikonsumsi bisa berguna untuk merangsang nafsu makan. Meskipun rebung ini sudah lembut, tapi masih harus kita rebus sebelum diolah untuk mengurangi rasa pahitnya. Tapi sebelum direbus, kita harus tetap buang kulit luarnya dulu untuk menghilangkan bulunya. Bu Nung juga sudah siapkan bahan pelengkap kue angleng ini, yaitu kelapa parut. Yang digunakan kelapa yang setengah tua, karena serat hasil parutannya masih lebih lembut. Bu, udah nih bu, yang hijau-hijau udah bersih sama saya. Entos jang tos Udah. beresih mohon aya nama candak we ka ditu ka nu panci terus dilebetkeun di kulub. Dikulub, Mohon direbus dikulub teh bu ya. Mohon dikulub teh direbus. Ya udah, saya ngulub heula nya bu ya. Mohon mangga. Sok. Kalau sudah dikupas dan dipotong-potong, aku tinggal merebus rebungnya. Susah juga untuk menjaga api kayu tetap menyala. Kata Mak Nung, cukup sebentar saja merebusnya. Yang penting sudah berubah agak kekuningan, rebung rebusnya bisa diangkat. Eits, ternyata tugas Abdi masih ada, euy. Cangkilung dalam ruas bambu ini masih harus disangrai dulu. Kata Bu Nung, biar tekstur menjadi lebih kenyal dan tidak hancur kalau dicampur bahan kue. Cangkilung atau ulat sejenisnya itu terdiri atas 26% protein dan 51% lemak yang terkenal lezat dan sangat disukai masyarakat di berbagai belahan dunia, terutama Thailand dan Cina. Rebung rebus yang sudah matang tinggal diparut halus agar mudah dicampur ke dalam adonan. Karena sudah matang dan lembut, jadi Bu Nung bisa lebih cepat menghancurkannya. Cangkilung sudah disangrai, rebung dan kelapa juga sudah diparut. Jadi sekarang kita siap membuat adonan kuenya. Semua bahan adonan kue angleng dimasak dan dicampur ke dalam kuali besar ini. Gula putih sebagai pemanis dilarutkan dengan air. Diaduk-aduk terus, barulah kelapa parut ditambahkan ke dalam kuali masak. Kemudian ditambahkan tepung beras. Semua bahan adonan ini dimasak dengan api besar hingga mengental. Mirip dengan membuat dodol. Kata Bu Nung butuh sekitar 45 menit agar adonan masak dan airnya mengering.
Semakin banyak bahan, ya semakin lama juga masaknya. Sekitar 45 menit, adonan sudah mengental. Adonan kue angleng yang berwarna pucat ini akan kami beri pewarna makanan agar semakin menarik. Adonan dibagi dua karena akan diberi dua pewarna yang berbeda, warna hijau dan warna merah. Selanjutnya diaduk sampai warnanya merata. Soal takaran warna, kata Ibu Nung, sesuai selera. Bu Nung, Ya. ini tuh udah nggak galau Bu Nung, udah Ya. nyampur ya, udah rata Ya, belum ini ya. segini? Udah. Udah. Terus gimana Ibu Nung berikutnya? Langsung dibungkus. Bungkus? Ya, Contohin saya Bu Nung. ya. Adonan kue yang sudah dimasak dan diberi pewarna ini sebenarnya sudah matang dan siap dinikmati. Tapi karena adonannya masih di dalam kuali dan masih panas, sehingga tekstur adonan kuenya masih lembut dan tak berbentuk. Nih Bu Nung. Biar cepat dingin, maka adonan dibagi dan dibungkus dengan daun bambu. Hehehe, maaf Bu, kalau bentuk kue angleng buatan Abdi masih jelek. Oh iya, saat dibungkus jangan lupa cangkilung sangrai juga ditambahkan ke dalam, dimasukkan ke dalam adonan daun bambu. Mang Wes, Lan. Bu Nung, ayo kita makan. Mangga sadayana orang tua. Ini kue angleng lembut pisan dan rasanya juga enak euy. Belum lagi ditambah cangkilung sangrai, makin ngeunah. Dengan pengolahan yang sederhana saja, bahan-bahan dari alam terasa sangat nikmat. Ini menjadi salah satu bukti betapa alam kita memberi banyak manfaat.